kasih teman-teman sekalian yang sudah mengklik video ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang deep learning. Kita akan membahas tentang apa itu deep learning, apa saja fungsi deep learning, seperti apa sih deep learning tersebut. Jadi semua akan kita bahas di sini. Dan semoga video ini dapat membantu kepada teman-teman yang mungkin penasaran apa sih deep learning tersebut gitu. Jadi di sini kita akan bahas semua itu ya teman-teman. Nah, jadi konsep deep learning telah ada sejak lama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini mengalami revolusi berkat ketersediaan big data dan kemajuan dalam daya komputasi. Deep learning ini sudah ada sejak lama, namun terus berkembang dengan adanya big data dan kemajuan dalam komputasi. Karena ilmu komputer itu, teknologi itu sangat berkembang sangat pesat ya teman-teman ya. Nah, di sini juga tertulis deep learning semakin populer di berbagai industri seperti kesehatan, keuangan, retail dan lainnya. Nah, jadi deep learning ini juga berfungsi di bagian tertentu, di banyak bagian seperti di bagian industri, kesehatan, keuangan, cyber security juga. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah data ini, ketersediaan dari berbagai sumber seperti transaksi online, media sosial, perangkat IoT, Internet of Things, serta rekam medis digital. Machine learning dan deep learning kini dapat memproses dan menganalisis informasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi deep learning dan machine learning itu sebenarnya sama dan ada perbedaan juga. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Dan deep learning dan machine learning ini membuat sejarah baru yang belum pernah ada sebelumnya, ya, seperti penggunaannya yang sangat signifikan gitu. Nah, kita akan membahasnya di slide berikutnya. Nah, jadi sejarah deep learning ini, artificial intelligence baru populer dalam beberapa tahun terakhir. Deep learning sebenarnya telah berkembang sejak lebih dari satu dekade. Pada tahun 2006, orang yang bernama Geoffrey Hinton memperkenalkan jaringan saraf tiruan yang disebut dengan Deep Belief Nets. Penemuan ini dipublikasikan dalam sebuah makalah yang kemudian menjadi titik awal kemunculannya istilah deep learning. Makalah tersebut juga berperan penting dalam mendorong perkembangan deep learning hingga saat ini. Nah, jadi si Geoffrey Hinton ini menemukan jaringan saraf tiruan manusia melalui teknologi komputer gitu ya teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan deep learning. Deep learning ini nanti bisa menjadi saraf tiruan manusia seperti pengenalan wajah gitu, dan beberapa contoh kasus berikutnya. Nanti juga kita akan bahas beberapa contoh itu. Intinya si Geoffrey Hinton ini menemukan si istilah deep learning ini, dan itu dikumpulkan dia dalam suatu makalah yang berperan sangat penting dalam sejarah ya. Mungkin dari makalah dia ini orang-orang mengembangkan makalah dia itu dan mendapatkan lebih berkembang lagi deep learning. Nah, apa sih deep learning itu? Jadi deep learning adalah salah satu cabang dalam machine learning yang memanfaatkan banyak lapisan pemrosesan informasi non-linear untuk melakukan ekstraksi vektor, pengenalan pola, dan klasifikasi. Deep learning merupakan pendekatan yang digunakan dalam sistem pembelajaran komputer untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan penerapan konsep hierarki. Jadi deep learning ini mempunyai banyak lapisan agar jadi lapisan-lapisan inilah yang menentukan fitur-fitur yang sangat-sangat bagus, bermanfaat gitu, seperti pengenalan pola dan klasifikasi lain-lain. Nah, deep learning merupakan pendekatan yang digunakan dalam sistem pembelajaran komputer. Deep learning itu sama halnya dengan komputer juga, teknologi juga, yang banyak digunakan dalam beberapa
aspek ya. Nah, konsep hierarki ini di sini tertulis memungkinkan sistem untuk memahami informasi yang kompleks dan cara menggabungkan berbagai konsep yang lebih sederhana. Jadi yang banyak data yang dikumpulkan sebanyak itu, deep learning ini bisa memberikan keputusan-keputusan yang sederhana gitu, teman-teman. Jadi deep learning bisa memberikan sedikit keputusan yang tepat gitu. Nah, jika divisualisasikan dalam bentuk graf, maka struktur pembelajaran ini dibangun berlapis-lapis. Sesuai yang saya bilang tadi, deep learning itu berlapis-lapis yang agar dapat memberikan keputusan yang baik, keputusan output yang tepat gitu. Dimana setiap lapisan bertumpu pada lapisan sebelumnya. Jadi berlapis-lapis gitu. Inilah yang menjadi alasan mengapa teknik ini disebut sebagai deep learning atau pembelajaran mendalam. Deep learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis multilayer. Jaringan ini dirancang menyerupai cara kerja otak manusia, di mana neuron-neuron saling terhubung dan membentuk struktur yang sangat kompleks. Deep learning, yang juga dikenal sebagai deep structure learning, memanfaatkan transformasi nonlinear berlapis untuk memproses dan memahami data secara mendalam. Teknologi ini dapat dianggap sebagai kombinasi antara machine learning dan artificial intelligence atau AI yang berbasis pada jaringan saraf tiruan. Jadi deep learning ini mempunyai lapisan-lapisan yang banyak, yang multi layer ya, berlapis-lapis gitu, yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi orang pintar itu menciptakan saraf tiruan komputer yang berlapis-lapis agar dirancang menyerupai otak manusia gitu, dan agar memiliki output yang tepat. Deep learning menawarkan kemampuan analisis yang jauh lebih mendalam dan akurat dibandingkan dengan metode tradisional dan berbagai bidang. Deep learning ini seperti pengambilan keputusan yang tepat, yang real, yang ya intinya deep learning ini mampu memberikan keputusan yang lebih cepat daripada metode tradisional seperti berhitung manual dan segala macam. Nah, kemampuan ini terletak pada kemampuannya untuk mengenali pola dan hubungan yang lebih kompleks dalam data yang besar dan tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks. Dan pengolahan data berlapis-lapis melalui jaringan saraf tiruan. Ingat, dengan jaringan saraf tiruan, yang deep learning adalah jaringan saraf tiruan ya. Nah, deep learning dapat mengekstrak fitur-fitur penting dari data tanpa perlu instruksi eksplisit, yang memungkinkan sistem untuk membuat keputusan dan prediksi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oke. Yang memungkinkan sistem untuk membuat keputusan dan prediksi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Jadi deep learning bisa memberikan keputusan dan prediksi yang lebih bagus, yang lebih baik gitu kan, daripada metode tradisional sebelumnya. Nah, deep learning sudah banyak digunakan dan dimanfaatkan di berbagai bidang. Ya, memberikan dampak yang lebih signifikan lah dalam pengoptimalan berbagai proses dan meningkatkan efisiensi ini, seperti dalam bidang kesehatan, keuangan, e-commerce, transportasi, robotika, pendidikan, keamanan cyber, dan masih banyak lagi. Deep learning ini sebenarnya teman-teman sangat fleksibel ya, bisa digunakan di mana saja, dan sudah banyak juga dimanfaatkan dalam beberapa bidang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti kesehatan, keuangan, e-commerce, dan lain-lain. Makanya deep learning ini sangat cepat berkembangnya karena sangat fleksibel gitu. Dengan berbagai penerapan tersebut, deep learning telah membuktikan dirinya sebagai teknologi yang sangat fleksibel dan bermanfaat. Nah, kenapa bisa deep learning melakukan hal-hal tersebut?
kenapa deep learning bisa se-fleksibel tersebut. Sebenarnya deep learning itu mempunyai beberapa algoritma yang sering digunakan ya teman-teman ya. Algoritma ini sangat membantu sekali bagi kehidupan, dapat memberikan jumlah data yang besar, dapat memberikan keputusan yang tepat, itu berkat algoritma ini. Jadi algoritma yang sering digunakan oleh deep learning itu ada beberapa. Jadi yang pertama ada Convolutional Neural Network atau CNN, Reinforcement Boltzmann Machine atau RBM, Deep Belief Networks atau DBN, Stack-out Coders. Oke. Nah, algoritma ini yang membantu deep learning memecahkan masalah, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Yang dimana nanti kita akan bahas setelah ini ya teman-teman. Kita nanti akan membahas algoritma ini. Oke, langsung saja kita bahas algoritma yang pertama. CNN atau Convolutional Neural Network adalah tipe Iranian Nervous Net untuk memproses fact yang mempunyai topologi jalan, grid-like topologi. Penggunaan kata CNN mengidentifikasi bahwa dalam jaringan tersebut menggunakan pengoperasian matematika yang dikenal dengan konvolusi. Konvolusi merupakan sebuah operasi one dimensional. Jadi, CNN merupakan bagian utama ANN (Artificial Neural Network) yang saat ini dinyatakan sebagai modeling terbaik dalam memecahkan masalah time identification dan detection. Algoritma Convolutional Neural Network ini atau CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Nah, jadi CNN ini adalah topologi jalan, grid to topologi. CNN lebih sering digunakan di deep learning karena mungkin lebih fleksibel ya. Pada ya kita juga ya. Pokoknya intinya CNN ini itu lebih sering digunakan untuk deep learning, algoritma CNN ini. Nah, algoritma yang kedua itu ada RBM, Reinforcement Boltzmann Machine. Itu adalah jaringan jenis saraf tiruan generatif yang digunakan untuk mempelajari pola dalam data yang terdiri dari dua lapis neuron, lapisan tersembunyi hidden layer dan lapisan visible. Tanpa koneksi antar neuron dalam lapisan yang sama, model ini bekerja dengan prinsip probabilistik untuk menemukan representasi fitur yang efisien, sering digunakan dalam reduksi dimensi rekomendasi sistem dan perakiraan data. Jadi cara kerja RBM ini adalah dia mempelajari pola dalam data tersebut yang memiliki dua lapisan, yaitu lapisan tersembunyi hidden layer dan visible layer, tanpa koneksi antar neuron. Tapi kalau yang CNN itu koneksi dengan neuron, ini tanpa koneksi antar neuron dalam lapisan yang sama ya. Lalu yang algoritma ketiga itu Deep Belief Networks atau DBN. Deep Belief Networks atau DBM adalah jenis jaringan saraf tiruan. Kali saya ulang, jenis jaringan saraf tiruan berlapis-lapis yang terdiri dari beberapa RBM, Reinforcement Boltzmann Machine. RBM sudah saya jelaskan sebelumnya, yang ditumpuk secara bertahap. Nah, DBN ini digunakan untuk mempelajari representasi data yang kompleks dengan cara melatih setiap lapisan secara tidak terawasi, supervised, terlebih dahulu sebelum disempurnakan dengan mempelajari pembelajaran terawasi supervised learning. Model ini sering digunakan dalam pengolahan citra, pengolahan pola, dan pemodelan fitur dalam data besar. Jadi DBN ini itu adalah jenis saraf tiruan ya. Ingat, jenis saraf tiruan bukan saraf asli ya. Jenis jaringan saraf tiruan yang berlapis-lapis, tapi yang berlapis-lapis ini terdiri dari beberapa RBM. Berarti dia DBN ini juga memanfaatkan algoritma dari RBM.
RBM ya. Oke. Jadi selanjutnya algoritma deep learning. Jadi selanjutnya itu algoritma stack autocoders ya. Ini adalah algoritma terakhir. Sebenarnya masih banyak algoritma deep learning, tapi saya mengambil 4 saja sebagai contoh. Kalian bisa cari di internet dan di internet lah, ya, di website juga mungkin ada itu algoritma tersebut. Jadi kita akan membahas stack autocoders. Stack autocoders adalah jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa autocoders yang ditumpuk secara berlapis. Model ini digunakan untuk mempelajari representasi fitur yang lebih abstrak dan data dengan cara melatih setiap autocoder secara bertahap setelah proses pra-pelatihan tanpa pengawasan unsupervised selesai. Jaringan dapat disempurnakan dengan pembelajaran terawasi supervised. Stack autocoders sering digunakan dalam reduksi dimensi, ekstraksi fitur, dan pemrosesan data besar seperti gambar dan teks. Nah, itu adalah algoritma yang biasanya deep learning gunakan ya teman-teman. Keempat algoritma tersebut yaitu CNN, RBN, DBN, atau SAE itu merupakan bagian dari deep learning yang dirancang untuk mengekstraksi serta memahami pola kompleks dalam data. CNN unggul dalam menangani data berbentuk grid, berkuat ramah dalam pengolahan gambar dan deteksi objek. Ingat ya, CNN unggul dalam menangani data berbentuk grid, terutama dalam pengolahan gambar dan deteksi objek. Kalian bisa lihat CNN itu unggul di mana. Lalu RDM berfungsi sebagai komponen dalam model generatif untuk mempelajari distribusi probabilistik suatu data. DBN menggabungkan beberapa RBM guna membangun pemahaman fitur hierarki yang lebih mendalam. Jadi kita tadi sudah bahas DBN ini. DBN ini menggunakan beberapa lapisan-lapisan algoritma dari RBM. Jadi menggabungkanlah agar dapat keputusan atau agar dapat hierarkis yang lebih dalam ya. Nah, SAE berperan dalam reduksi dimensi dan ekstraksi fitur melalui proses rekonstruksi data secara bertahap. SAE ini biasanya digunakan untuk penanganan data yang bertahap ya teman-teman. Nah, keseluruhan sini tertulis keempat model ini menunjukkan kemampuan deep learning dalam membentuk representasi data yang lebih abstrak dan bermakna, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai tugas seperti klasifikasi, prediksi, serta rekonstruksi data di berbagai bidang, termasuk fisik komputer, pemrosesan bahasa alami, dan sistem rekomendasi. Nah, keempat ini algoritma yang sangat bagus untuk deep learning ya. Deep learning itu ada juga yang namanya ANN, itu Artificial Neural Network. Jadi apa sih ANN ini? Di ANN adalah model pembelajaran mesin yang serbaguna, kuat, dan sangat scalable. Karena ANN merupakan algoritma dasar dan juga metode sederhananya yang sering digunakan dalam pendekatan deep learning. ANN merupakan algoritma dasar dan juga metode sederhana untuk pendekatan deep learning ya. Dengan kelebihan tersebut, para praktisi komputer dan teknologi informasi menilai bahwa ANN merupakan teknik yang bagus untuk diterapkan dalam proyek mereka karena mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan dapat mempersingkat waktu. Ingat, mempersingkat waktu berarti lebih cepat ya daripada metode tradisional yang digunakan dalam pemrosesan data. Nah, pada teknik ini, operasi atau program yang dilakukan komputer meniru dan mereplikasi cara kerja sistem saraf manusia. Teknik ini biasanya menggunakan dua buah layar dalam penggunaan. Layar adalah lapisan
yang menjadi titik-titik saling terhubung dengan kemungkinan berdasarkan bobotnya dan bisa disebut dengan perseptron. Apa sih perseptron itu, Bang? Oke, kita akan bahas di sini ya. Nah, perseptron dapat diartikan sebagai komponen dasar pembangunan jaringan saraf tiluan. Perseptron itu jaringan dasarnya lah, agar dapat membangun jaringan-jaringan saraf tiluan itu. Nanti jaringan saraf tiluan ini bisa meniru seperti saraf manusia gitu. Perseptron pertama kali digagas oleh ilmuwan yang bernama Frank Rosenberg. Frank Rosenberg ini dari Cornell Aeronautical Library, susah ya namanya, Aeronautical Library. Nah, itulah mereka membuat analogi pada ANN dan jaringan saraf otak manusia. Perseptron dan neuron merepresentasikan organ atau bagian yang memiliki fungsi yang hampir sama, tetapi dengan penerapan yang berbeda. Perseptron deep learning, sedangkan neuron pada otak manusia. Perseptron neuron itu mempresentasikan organ bagian tubuh yang berfungsi yang hampir sama, ingat hampir sama, tetapi dengan penerapan yang berbeda. Jika perseptron itu kan itu pada deep learning, perseptron itu deep learning, dan neuron itu pada otak manusia. Nah, keduanya itu saling terhubung agar dapat kemiripan. Nah, simak ini gambaran untuk perseptron. Kita lihat ada simbol 1, XI, terus WO, W0, W1 gitu kan. Zoom, output. Nah, di sini nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya ini? Apa sih gambar apa sih ini? Oke, kita langsung saja bahas. Perseptron terdiri dari 5 komponen utama. Dan saya bilang tadi, input itu disimbolkan dengan XI, data masukan yang diterima oleh model. Nah, bobot itu disimbolkan dengan WI, dan bias disimbolkan dengan BO. Parameter yang menentukan beberapa besar pengaruh setiap input terhadap output. Jadi bobot dan bias ini itu parameter yang menentukan. Itu parameter yang menentukan seberapa besar pengaruh setiap input dan outputnya. Nah, ya ketiga itu penjumlahan, itu dilambangkan dengan ini. Ini adalah lambang penjumlahan ya. Penjumlahan ini adalah proses pengakumulasi hasil perkalian antara input dan output. Jadi nanti kan input nih itu masuk terus dikalikan dengan output, dapat output yang nanti input ya kan, input masuk itu akan dikalikan atau diakumulasikan dengan bobot yang akan menghasilkan output. Nah, fungsi aktivasi itu operasi nonlinear yang menentukan apakah neuron akan diaktifkan atau tidak. Jadi fungsi aktivasi ini yang memutuskan nonlinearnya itu dijalankan atau tidak. Nah, output, lanjut ke output yang disebut dengan Y, itu hasil akhir dari pemrosesan dalam perseptron. Nah, nanti kan yang fungsi aktivasi itu menentukan apakah neuron akan diaktifkan atau tidak. Nah, dia yang memutuskan nih diaktifkan atau enggak. Kalau diaktifkan itu keluar juga outputnya, berarti diaktifkan outputnya. Kalau tidak diaktifkan berarti outputnya tidak diaktifkan. Nah, proses perseptron tersendiri itu seperti berikut. Yang pertama, perseptron menerima input data berupa data numerik akan diproses lebih lanjut. Oke. Lalu setelah itu langkah kedua pemberian bobot. Setiap input memiliki bobot. Nanti input yang masuk itu memiliki bobot. Perbedaan yang berfungsi sebagai parameter pembelajaran. Bobot ini menunjukkan berapa besar pengaruh suatu input dan menentukan output. Nah, lalu yang ketiga, perhitungan weight sum. Setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Kemudian hasilnya dijumlahkan bersama bias atau nilai penyimpangan tetap. Bias ini membantu dalam mengatur kurva fungsi aktivasi agar model dapat meminimalisir kesalahan prediksi.
saya bilang tadi, output dari deep learning itu bisa dibilang hampir tepat ya teman-teman. Nah, fungsi aktivasi Weixom diterapkan ke dalam fungsi aktivasi nonlinearity function untuk menghasilkan nilai output dalam rentang tertentu seperti 0 hingga 1 atau minus 0 hingga 1. Ini memungkinkan perseptron menangani data yang tidak linear, menghasilkan output. Lalu setelah semua itu dijalankan, lalu perseptron akan menghasilkan output, yaitu hasil akhir dari proses perhitungan sebelumnya yang digunakan dalam prediksi model. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus. Ya. Kita akan membahas contoh kasusnya. Jadi sebentar. Nah, di sini kita akan membahas contoh kasus yang saya berikan ini itu kita temui dalam sistem yang mungkin tidak asing lah. Salah satu contoh penerapan deep learning yang sering kita temui adalah sistem algoritma dalam permainan catur. Kalian tahu kan permainan catur yang ada di laptop atau di HP kalian itu mungkin bisa jadi menggunakan algoritma deep learning. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya seperti kenapa sih susah sekali mengalahkan game catur ini dalam level yang sulit, hard gitu ya kan? Mungkin juga orang-orang yang ahli dalam bidang catur ini juga mungkin merasakan seperti itu. Kok susah kali ya gitu, kok susah ya. Hal ini karena algoritma yang digunakan dalam permainan tersebut mampu menganalisis jutaan langkah berdasarkan pertandingan sebelumnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, deep learning ini adalah komputer, itu sistem komputer yang menggunakan beberapa algoritma yang dapat memberikan beberapa output tersebut yang dapat menganalisis jutaan langkah. Jutaan langkah ya. Itu gimana kan sulit guys, jutaan langkah. Langkah-langkah tersebut disimpan dengan baik, memungkinkan komputer menemukan solusi optimal dan menghadapi setiap gerakan lawan. Proses pembelajaran ini berlangsung dalam hitungan detik, sehingga dapat dikatakan bahwa deep learning adalah model yang mampu mempelajari metode komputasinya sendiri secara mandiri. Model deep learning dirancang untuk terus menganalisis data dengan struktur logika yang menyerupai cara manusia mengambil keputusan. Ingat, menyerupai. Untuk mencapai tingkat kecerdasan tersebut, deep learning memanfaatkan struktur algoritma berlapis yang dikenal dengan artificial neural network atau ANN. Kita tadi sudah bahas ANN ya. Nah, deep learning juga digunakan pada sensor wajah. Cara kerjanya itu seperti ya kalian pernah lah mungkin kayak pembayaran nge-scan mereka membutuhkan muka kalian untuk pembayaran agar berhasil atau enggak. Sini akan kita bahas seperti lebih lengkapnya. Nah, metode ini disebut dengan biometrik pengenalan wajah, adalah sistem keamanan yang menggunakan karakteristik unik wajah seseorang. Sistem keamanan. Ingat, sistem keamanan. Tadi kan saya bilang mungkin kalian pernah pembayaran lewat dompet digital atau sebagainya gitu ya. Untuk mengotentikasi identitasnya, proses ini melibatkan beberapa langkah utama yang didukung oleh teknologi deep learning, Lalu pengenalan wajah tadi meliputi beberapa langkah. Pertama, pengambilan data wajah. Itu seperti kamera menangkap gambar atau video wajah pengguna. Lalu data ini kemudian diproses mengekstrak fitur penting seperti bentuk wajah dan jarak antara mata ya. Nah, lalu bentuk hidung dan struktur wajah lainnya. Nah, pada pendaftaran aplikasi sebelumnya mungkin kalian dimintai untuk memverifikasi wajah ya sebelum pembayaran. Nah, dalam proses memverifikasi itu mereka mengambil data teman-teman itu untuk menyimpan ke database. Lalu nanti jika teman-teman butuhkan untuk pembayaran dan segala macam, mereka akan meminta untuk scan ulang jika kalian
selain scan muka wajah teman-teman, dan jika cocok dengan database itu akses akan diberikan, jika tidak akan ditolak ya. Nah, lalu yang kedua, deteksi dan pemrosesan wajah. Kita mendeteksi wajah dalam gambar dan menyesuaikan pencahayaan, posisi serta ukuran agar lebih konsisten. Proses normalisasi ini memastikan data wajah dapat dibandingkan secara akurat. Ya, seperti itu. Proses normalisasi ini memastikan data wajah dapat dibandingkan secara akurat. Interaksi fitur dengan deep learning. Sistem menggunakan artificial network atau ANN untuk menganalisis fitur unik dari wajah. Biasanya, model seperti Convolutional Neural Network atau CNN digunakan untuk mengenali pola dan detail wajah. Lalu, langkah selanjutnya pencocokan dan identifikasi. Fitur yang diekstrak dibandingkan dengan database yang telah disimpan. Jika akan ditemukan, sistem akan mengkonfirmasi identitas pengguna. Lalu keputusan akhir itu jika wajah kalian cocok dengan data yang ada, akses akan diberikan. Jika tidak cocok, akses ditolak atau sistem meminta verifikasi tambahan. Seperti yang saya bilang tadi, jika wajah kalian mirip dengan data yang sudah disimpan oleh mereka yang sudah Anda verifikasi sebelumnya, itu aksesnya akan diberikan. Atau semisal lah pembayaran itu akan, jika sudah verifikasi dan cocok, itu akan terbayar gitu, akan dapat ditransfer. Nah, jika tidak, itu akan ditolak atau mereka meminta verifikasi tambahan seperti nama, nomor HP dan lain, email dan sebagainya. Deep learning juga digunakan pada asisten virtual, yang dimana menggunakan teknologi deep learning dapat menggunakan penerjemah dengan cara mempelajari suara dan bahasa manusia. Ini dapat melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah pengenalan suara. Virtual assist pertama-tama menerima input dalam bentuk suara dari pengguna. Teknologi Automatic Speech Recognition (ASR) digunakan untuk mengubah suara menjadi jelas. Model deep learning yang digunakan dalam ASR telah dilatih dengan berbagai akses, intonasi, dan variasi pengucapan untuk meningkatkan akurasi. Jadi nanti mereka akan memahami input yang teman-teman berikan melalui suara. Seperti saya kan memberikan suara gitu, nanti mereka akan mentranslatekan sesuai apa yang kalian butuhkan. Mereka deep learning ini nanti akan mendeteksi saya berbicara bahasa apa, atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain gitu. Jadi dia akan mentranslatekan ke bahasa yang Anda butuhkan. Nah, pemrosesan bahasa alami. Setelah suara dikonversi menjadi teks, kita menggunakan Neural Language Processing (NLP) untuk memahami makna kalimat. Teknologi deep learning memungkinkan sistem memahami konteks, struktur kalimat, dan idiom dan bahasa yang digunakan. Penerjemahan dan mesin translation, sistem menggunakan model penerjemahan berbasis neural machine translation untuk menerjemahkan teks ke bahasa target. Model NLP bekerja dengan cara menganalisis pola dan bahasa sumber dan membandingkannya dengan pola dalam bahasa target untuk menghasilkan terjemahan yang lebih alami dan akurat. Nah, konversi teks ke suara. Setelah teks diterjemahkan, sistem mengubahnya kembali menjadi suara menggunakan teknologi text to speech. Model deep learning dalam PTS memungkinkan pengucapan yang lebih alami dengan nada, intonasi, dan kecepatan yang menyerupai suara manusia. Setelah teksnya kan nanti teman-teman memberikan input berupa suara. Jadi AI-nya akan membaca suara kalian, akan diubah menjadi teks terlebih dahulu. Lalu teks ini kalian bisa pilih tetap jadi teks atau suara dengan bahasa yang kalian butuhkan. Namanya juga AI terjemahan, kan? Itu termasuk dengan bisa juga menggunakan deep learning. Deep learning juga digunakan pada mobil otomatis. Kalian pasti tahu mobil Tesla yang tanpa pengemudi bisa berjalan, bisa mengikuti, kita ingin ke sini mereka bawa ke sini tapi tanpa pengemudi gitu. Nah, ini dia. Agar mobil tidak menabrak dan punya kemampuan
maka mesin perlu mengumpulkan banyak data yang berhubungan dengan RAM lalu lintas, perilaku pengguna jalan, hingga kemungkinan risiko di jalan. Jadi pengumpulan data yang pertama, pengumpulan data mobil otomatis dilengkapi dengan berbagai sensor seperti kamera, radar, dan lidar untuk mendeteksi kondisi sekitar, termasuk RAM lalu lintas, perilaku pengguna jalan, lalu kemungkinan risiko di jalan. Jika rambu lalu lintas itu untuk mengetahui kapan harus berhenti, batas kecepatan, dan aturan jalan lainnya. Perilaku pengguna jalan untuk mengamati kendaraan lain, pejalan kaki, dan pengendara sepeda untuk menghindari kecelakaan. Lalu kemungkinan risiko di jalan, mengenali kondisi berbahaya seperti hujan, tiba-tiba berhenti. Lalu yang kedua, pemrosesan data dengan AI dan machine learning. Setelah data dikumpulkan, sistem kecerdasan buatan AI akan menganalisis dan memahami pola dalam data tersebut. AI ini dilatih menggunakan machine learning. Ingat, AI ini dilatih menggunakan machine learning, yang dimana machine learning ini adalah bagian dari deep learning yang memungkinkannya belajar dari pengalaman berkendara sebelumnya, mengambil keputusan dan mengontrol kendaraan berdasarkan analisis data. Sistem akan menentukan langkah terbaik seperti mempercepat, mengerem, atau menghindari hambatan. Sistem kontrol otomatis kemudian mengarahkan setir, pedal gas, dan rem untuk menjalankan keputusan tersebut. Itu alasannya mengapa kita bisa naik mobil tanpa supir. Kalian pastilah tahulah Tesla, ya kan? Tesla itu dulu booming, guys. Jadi mobil otomatis bekerja dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data lingkungan sekitar. Mirip dengan bagaimana seorang manusia mengemudi, tapi menggunakan teknologi AI dan sensor canggih. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan, deep learning adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer untuk membuat keputusan secara mandiri berdasarkan data. Dengan menggunakan artificial neural network atau ANN yang berlapis-lapis, deep learning mampu mengenali pola kompleks dalam data dan meningkatkan akurasinya seiring waktu. Teknologi ini telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengolahan bahasa alami (NLP), pengenalan gambar, kendaraan otonom, asisten virtual, dan sistem rekomendasi. Keunggulan utama deep learning adalah kemampuannya dalam memproses data dalam jumlah besar, mengenali pola yang sulit ditangkap oleh algoritma tradisional, serta melakukan prediksi dan otomisasi dengan tingkat akurasi tinggi. Namun, deep learning juga memiliki tantangan seperti membutuhkan data dalam jumlah besar, daya komputasi yang tinggi, serta sulit untuk diinterpretasikan atau black box problem. Secara keseluruhan, deep learning telah merevolusi banyak industri dan terus berkembang, menjadikan teknologi yang sangat penting dalam era digital dan kecerdasan buatan saat ini. Nah, mungkin deep learning ini untuk teman-teman bisa sudah mulai paham untuk deep learning atau mulai tertarik. Jadi mungkin sekianlah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman, dan mungkin banyak juga kekurangan dari video ini. Saya mohon maaf. Nah, sebelumnya saya belum kenalkan nama saya, Wahyu Septian. Di sini saya hanya membahas tentang deep learning. Jika teman-teman ingin lebih memahami deep learning, teman-teman bisa mencari di browser, di internet, dan lain sebagainya. Banyak kok di mana-mana, asal kalian mau belajar aja. Nah, sekian dari saya. Mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini secara habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.